Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Pancasila yaitu bab 2 dengan judul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Kita mulai dari materi pertama. Yang pertama adalah pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Jadi pengertian Pancasila itu adalah sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang lahir pada 1 Juni 1945. Nah, Pancasila ini itu berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Lalu apa sih pentingnya? Pancasila itu sangat penting. Dia berperan sebagai pemersatu bangsa, lalu menjaga stabilitas nasional, dan memperkuat identitas bangsa dalam menghadapi tantangan sejarah. Selanjutnya adalah sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Nah, nilai ini termasuk nilai gotong royong, persatuan, dan musyawarah yang telah ada sejak zaman kerajaan dan menjadi dasar perjuangan bangsa. Yang kedua ada perjuangan melawan penjajah. Nah, sejarahnya adalah pada bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh Portugis, Belanda, dan Jepang, mereka dengan perlawanan yang mencerminkan itu akan menjadikan nasionalisme dalam diri kita sebagai masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga adalah Kebangkitan Nasional tahun 1908. Nah, jadi di sini itu berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama itu menandai bahwa adanya perubahan strategi perjuangan menuju pendidikan dan politik. Nah, jadi dengan adanya organisasi modern ini membuat Indonesia semakin maju, semakin menuju ke pendidikan yang lebih maju dan politik yang lebih maju. Yang keempat adalah Sumpah Pemuda tahun 1928. Ini itu menegaskan persatuan bangsa dengan 3 ikrar yang menjadi landasan kuat dalam perjuangan kemerdekaan. Lalu yang terakhir adalah perjuangan zaman penjajahan Jepang. Nah, meskipun mengalami penderitaan waktu kita dijajah oleh Jepang, tapi Jepang itu memberikan kesempatan untuk merumuskan dasar negara, yaitu melahirkan Pancasila. Jadi dengan adanya kesempatan yang diberi oleh Jepang ini, lahirlah Pancasila. Dan juga bukan hanya karena itu juga dengan rasa nasionalisme kita dan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita, yaitu Indonesia. Lalu selanjutnya adalah tentang materi sejarah Pancasila pasca kemerdekaan, yaitu ada 5 di sini. Pas Orde Baru, Pancasila Orde Lama dulu itu digunakan sebagai dasar negara menghadapi tantangan politik. Digunakan sebagai dasar negara, tetapi ini untuk menghadapi tantangan politik dan penyimpanan ideologi. Lalu Pancasila di era Orde Baru itu dijadikan asas utama dalam pembangunan nasional, meskipun terjadinya sentralisasi kekuasaan dan pembatasan kebebasan. Dan ketiga adalah asas tunggal Pancasila. Nah, pada tahun 1985, Pancasila itu diwajibkan sebagai asas tunggal organisasi, dan itu menimbulkan kritik terkait kebebasan berorganisasi. Nah, terakhir adalah Pancasila di era reformasi. Setelah 1998, Pancasila itu tetap sebagai dasar negara dan ditetapkan dalam sistem yang lebih demokratis dan menghargai hak asasi manusia. Nah, jadi bisa kita tengok Pancasila ini banyak banget ya tahap untuk menjadi Pancasila yang utuh dan demokratis dan menghargai hak asasi manusia ini mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Asar Tunggal Pancasila dan sampailah kita Pancasila di era reformasi. Sekian dari materi tentang bab 2 mengenai sejarah-sejarah Pancasila. Semoga ini menjadi ilmu yang baru untuk kita semua. Saya Anissa Salsabila, terima kasih telah menonton video saya.